Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji, puja, syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menguatkan keimanan, keislaman kita semua. Semoga iman Islam kita semua Allah kuatkan dan Allah kokohkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Semoga kita semua selalu sehat, selalu barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam rahayu untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dohir dan batin, selalu sehat jiwa raga, selalu sehat keuangan. Allah suburkan dunianya, Allah suburkan kehidupannya, Allah makmurkan kehidupannya, dan Allah lancarkan kasabnya, dan Allah lancarkan bidang segala hal, bidang kerizkian, usaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kali ini barokah, saya juga alhamdulillah Allah sehatkan, Allah panjang umurkan, dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Selalu bersyukur mitra, setiap detik, setiap hari, setiap jam, setiap menit kita wajib bersyukur. Sebab syukur bisa memberkahkan semuanya. Ya, bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diri kita. Selalu bersyukur semuanya, syukuri aja dan nikmati dan berjalan seiring dengan waktu. Jangan lupa berdoa. Dikhususkan untuk berdoa. Semuanya adalah doa, senjata kita. Doa adalah untuk keberkahan kita. Ya, doa adalah segalanya untuk kita. Supaya kehidupan lebih berkah, lebih mulia, lebih sehat, lebih selamat, lebih bahagia. Barakallah. Ini di kali ini, konten kali ini yang berjudul harta karun gitu mitra. Saya akan mengulas istilahnya seiring dengan versi saya. Kalau versi orang lain itu tersilah masing-masingnya. Versi saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan kesana kesini. Kalau harta karun itu jangan kita terlalu ditinggikan, mitra. Jadi harta karun yang tertanam ribuan tahun ataupun ratusan tahun, ada harta peninggalan misalnya gitu mitra itu. Kalau menurut versi saya itu jangan dilanjutlah gitu. Apalagi kalau kita kebanyakan, ada segelintir gitu kan ya. Segelintir orang yang mampu menembus pandang ataupun mampu menembus terawang. Banyak yang mengguar sejarah harta karun, istilahnya banyak yang depresi mentalnya mitra. Sebab apa? Sebab banyak yang kehilangan harta bendanya demi sebuah harta karun. Yang sudah ada itu dipakai syarat-syarat tertentu ya. Yang sudah ada kita suruh dijual untuk membiayai pengamatan ataupun memunculkan dari muka bumi, dari tanaman bumi,
ke muka bumi itu. Nah, itu kan apa namanya? Sangat ngeri, mitra. Kalau harta yang sudah ada, udahlah sudah ada. Ya, jangan kita jual-jual. Kecuali harta yang sudah ada kita nambah. Kita nambah lagi untuk bekal kita ibadah. Apalagi duit yang sudah ada, jalurnya itu harus selaras. Jangan sampai duit keluar dipakai uka-uka ataupun dipakai pengamatan harta karun. Dipakai syarat itu, syarat ini, akhirnya tidak kesampaian, ya. Akhirnya yang menganjurkan, istilahnya yang bisa, katanya orang bisa itu kabur, bisa, mitra, ataupun nggak ada tanggung jawabnya. Nah, itu kita bisa nuntut gimana? Susah untuk nuntut, istilahnya, sebab kitanya juga bodoh, ya. Kita bodoh dibobodo gitu istilah. Jadi kita pakai logika aja, mitra. Pakai logika, harus jernih, harus terang benderang hati kita dan pikiran kita. Di mana istilahnya ada harta karun yang tertanam di rumah kita, misalnya di kebun kita, misalnya gitu kan. Kita gali semuanya, gali sampai kedalaman 1 meter, disaksikan sama orang yang nyuruhnya, gitu kan. Ternyata tidak ada itu harta itu kan, sebab dia nggak pakai logika. Di dalam hatinya itu udah tertanam keburukan, udah tertanam tipu daya, itu yang nyuruh, mitra. Ya, kalau kita kan yang awam istilahnya ilmu, nurut-nurut aja, mangut-mangut aja. Sebab kita diiming-imingi dengan kekayaan yang berlimpah ruah, dengan kekayaan yang selangit, misalnya. Itu angan-angan, gitu kan. Itu angan-angan, mitra. Jadi awas, jangan sampai istilahnya ketipu dengan ucapan-ucapan manis ataupun janji-janji manis dengan berdasarkan harta karun yang tertanam. Nah, di situ kita harus waspada, mitra. Harus waspada demi keberkahan kita juga. Ya, ini versi saya, maaf. Kalau ada yang kesinggung, maaf, 1000 maaf. Ini berdasarkan pengalaman saya, versi saya. Udah melanglang buana ke sana ke sini, saya belum pernah kecicipan harta karun ataupun menggali harta karun yang berwujud emas, misalnya, ataupun kuningan sari dibikin emas, misalnya, ataupun uang, gitu kan. Belum ada, mitra. Belum pernah saya, belum pernah. Apalagi mitra awam ilmu, gitu kan. Kalau awam ilmu itu pengetahuan, mitra, bukan ilmu batin, gitu kan. Ilmu pengetahuan, ya, cara-cara, modus ataupun cara-cara istilahnya membohongi orang yang menyuruhnya itu. Kalau saya, insya Allah lah, saya tahu dan saya juga mendalami di bidang itu, ya. Jadi kasihan juga itu anak istri terlantar, gitu kan. Harta yang sudah ada itu habis dipakai modal, gitu, mitra. Dipakai modal untuk istilahnya menggali kedalaman tanah, dan iming-iming untuk istilahnya bersyarat. Syarat istilahnya bukan cuman kecil, mitra. Itu syarat itu jutaan, ya. Beli ini, beli itu, beli apal jin, misalnya, beli interneti ataupun onibasawa, ataupun istilahnya syarat-syarat yang lain. Itu waduh, itu kalau itu jangan diikutin lah. Kalau versi saya, jangan diikutin. Mendingan kita kalau berdasarkan usaha lah, mendingan cari uang untuk berusaha, ya. Cari uang modal, jual apa, mendingan dipakai modal, mitra. Dipakai modal, istilah kita mendirikan usaha. Nah, di situ ada usaha kita apa, tergantung ilmu kita, versi apa yang kita mampu, ya.
Mendingan manfaat dipakai istilahnya usaha gitu kan. Jangan dipakai uka-uka ataupun jangan dipakai mendalami yang gituan. Itu belum ada satupun saya dengar dan saya buktikan yang nyata mitra. Adapun alibi. Yang pertama alibi. Misalnya si A ngutus si B. Suruh si B istilahnya ngomong ke media korban misalnya. Saya ini juga udah terbukti ternyata kan disuruh si A gitu kan mitra. Itu hati-hati modus. Saya juga ini beli mobil istilahnya berkah si A misalnya, petunjuk dari si A gitu kan. Ternyata mobil rental gitu mitra, yang sudah direkayasa untuk meyakinkan itu korbannya, untuk meyakinkan kita yang dibodohi dan dibodoh mitra. Ya, itu modus istilahnya gitu. Jangan sampai kita terperosok ke jurang-jurang itu. Sebab sayang usaha kita udah ada, usaha kita udah lancar gitu kan. Di otak kita diasumsi harta banyak melimpah, istilahnya harta miliarder misalnya gitu kan. Itu sering terjadi ya, sering terjadi di kehidupan masa sekarang juga gitu mitra. Nah, itu yang tidak tahu ilmu itu langsung diikutin mitra, diikutin. Akhirnya bangkrutlah semuanya, bangkarlah semuanya, harta juga nggak ada mitra. Anak istri terlantar, kadang-kadang istrinya minta cerai sebab pusing lihat suaminya kesana ke sini, nggak usaha-usaha, yang ada udah kejual gitu kan. Nah, itu hindari yang gituan mitra, hindarilah gitu istilahnya gitu. Ya, hindari dan hindari, waspada dan waspada itu semuanya. Nah, itu untuk edukasi aja, itu berdasarkan pengalaman saya dan versi saya ya istilahnya. Kalau kita tidak bisa kalau kita tidak ada pengalaman, saya juga nggak bakalan ngomong, saya juga nggak bakalan ngasih tahu, sebab istilah saya juga nggak berpengalaman di bidang itu ya gitu. Jadi semua berdasarkan pengalaman dan berdasarkan kehidupan dan berdasarkan waktu dulu berjalan kehidupan intinya. Jadi waspada, hindari aja lah udah. Kalau misalnya ada yang terawang-terawang ke rumah kita, orang pintar gitu kan, ini di sini di kamar kita ada tertanam harta karun misalnya, ya demi istilahnya keselamatan kita lah, kita versinya ngomong apa aja lah yang supaya enak, yang ngomongnya itu gitu kan. Jadi supaya silaturahmi kita tidak putus mitra. Ya, kita dibulak-balik aja lah ngomongnya gimana gitu kan, supaya jangan lihat istilahnya dia seorang praktisi ataupun jangan lihat seorang yang punya kedudukan. Itu kalau menurut saya itu hindari yang gituan ya, nanti celaka mitra. Celakanya hancur semuanya kehidupan ya, istilahnya akidah kita rusak, istilah keimanan kita istilahnya menipis gitu kan. Keimanan kita udah nggak ada, sebab di otak kita itu harta terus harta gitu kan. Di akhir kemudian itu harta tidak kita makan dan tidak kita istilahnya ada, wujudnya itu tidak ada mitra ya. Nah, sekian dulu, semoga ini bermanfaat untuk keberkahan saya juga. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan di mitra semua, mohon dimaafkan. Ini ngomongnya juga balelol mitra, sebab saya versi di YouTube istilahnya belajar, saya juga belajar dari gini-gininya. Makanya kalau ada ucapan yang salah juga mohon dimaafkan gitu ya istilahnya. Semoga mitra selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran. Nah, itu pikiran mitra, pikiran kita harus sehat, pikiran kita harus bersih, pikiran kita harus jernih ya, hati juga harus sehat, harus jernih, kehidupan juga harus sehat, harus jernih istilahnya. Saya doakan semoga mitra semua selalu sukses semuanya, meraih kehidupan dunia wal akhirah. Kita semata-mata lillah, kita semata-mata beribadah
karena niat kita ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.